Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya serta karunia-Nya sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kebaikan di dalamnya, yang dimana apabila kita melakukan kebaikan, apabila kita melakukan amalan-amalan, maka Allah akan melipat gandakannya berpuluh-puluh kali lipat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membela risalah Islam, yang telah mengajarkan risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan Allah berikan dua bekal, yang mana hal itu Allah bedakan dengan malaikat dan juga binatang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada malaikat yaitu akalnya. Dengan akal tersebut, malaikat tak pernah, bahkan tak mungkin melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi berbeda dengan binatang, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan binatang berupa bekal hanya hawa nafsu. Maka dari itu, hewan tidak pernah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Dan disinilah uniknya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan Allah beri dua bekal, yaitu akal dan juga hawa nafsu. Yang mana ketika kita mempergunakan akal kita, maka hawa nafsu kita akan terkendali dengan baik. Dan juga dengan akal dan hawa nafsu, manusia akan menjadi seseorang yang lebih mulia dari para malaikat. Atau bisa jadi dengan akal dan hawa nafsu, manusia bisa menjadi orang yang lebih rendah daripada binatang. Jamaah rahimakumullah, disinilah uniknya manusia. Ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia tidak akan terhanyut dalam maksiat dan juga dosa. Akan tetapi ketika kita telah terhanyut oleh hawa nafsu kita, maka tubuh kita akan hanyut menuju kemaksiatan yang akan kita lakukan, menuju kepada larangan-larangan yang telah Allah larang, dan akal hanya akan menjadi hiasan semata. Maka dari itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat-sifatnya. Salah satunya adalah Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosa atas hambanya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam, adalah Maha Pendendam, Allah tidak mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Maka apa jadinya? Mungkin saja surga tidak akan ada yang menghuninya, dan neraka sudah pasti akan menjadi tempat kembali kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dari sini kita tahu bahwasannya Allah adalah Maha Pengampun yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, maka sudah sewajarnya harusnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena hakikatnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Bi anal insa ma'al khata' wa nisyan. Karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan juga lupa. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan juga kesalahan. Maka dari itu, sudah wajar ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Akan tetapi, tidak wajar jadinya ketika kita sebagai manusia, ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa, melakukan maksiat pada Allah, kita tidak memohon ampun kepada Allah, kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, seorang yang telah Allah jamin surga. Beliau setiap harinya bersalawat, beliau setiap harinya beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari, atau dalam riwayat lain 70 kali. Ada kisah yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengarkannya. Al-kisah, ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 manusia, yang dimana ia ingin sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia pun mendatangi seorang rahib, dan ketika ia bertemu, ia berkata kepada rahib tersebut, "Wahai rahib, sesungguhnya aku telah membunuh 99 manusia. Kemudian aku ingin bertobat kepada Allah. Akankah tobatku diterima?" Lantas sang rahib pun menjawab dengan nada yang keras, "Membunuh 99 manusia bukanlah dosa yang ringan. Tuhan tidak akan mengampunimu." Mendengar penjelasan sang rohib, pembunuh tersebut pun akhirnya membunuh sang rohib itu, dan genaplah ia membunuh 100 manusia. Lalu, ia pun kembali berjalan untuk mencari seorang alim, dan akhirnya setelah ia bertemu dengan sang alim, ia pun mengatakan kepada sang alim tersebut, "Wahai yang alim, sungguh aku telah membunuh 99 manusia, dan aku telah mendatangi rohib. Akan tetapi, rohib tersebut mengatakan bahwa dosaku terlampau besar untuk memohon ampun kepada Allah." Lantas, mendengar penjelasan sang rohib, aku pun tidak terima, dan kubunuh pun sang rohib itu. Apakah benar perkataan sang rohib tersebut, wahai alim? Mendengar penjelasan sang pembunuh tadi, sang alim pun menjawab dengan senyum yang tulus. Ia pun menasihati, ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Pemaafannya jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dosa kita bagaikan tetesan air di samudera maghfirahnya Allah Ta'ala. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat. Jika kau serius bertobat, insya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan agar kau terjaga kesolehanmu, maka pergilah engkau ke kampung seberang, yang dimana di sana banyak orang-orang soleh yang akan menuntunmu menuju pada kebaikan-kebaikan. Akhirnya, mendengar penjelasan sang alim, maka pembunuh itu pun mengikuti nasihat-nasihatnya. Lantas ia pun pergi ke kampung seberang, dan ketika di tengah perjalanan sang pembunuh tersebut itu akhirnya Allah cabut nyawanya dengan keadaan Allah terima taubatnya dan juga dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Dan rahmat Allah dan rahmatnya tak terhingga kepada hamba-hambanya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang hambanya, walaupun dia seorang pemaksiat, walaupun dia seorang pemabuk, walaupun dia seorang pezina, walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa yang lainnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya jika ia serius bertobat. Jika ia berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah ia lakukan. Maka dari itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Marilah kita berlomba untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya celakalah orang yang apabila mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan itu terlewat dan ia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Maka di bulan Ramadan kita seharusnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara jelas telah menjelaskan bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 hari pertama Rasulullah membaginya di mana awal masa turunnya rahmat, dan di 10 hari kedua Allah Subhanahu wa taala menurunkan makfirahnya, dan di 10 hari yang ketiga atau di 10 hari yang terakhir Allah Subhanahu wa taala membebaskan para manusia dari api neraka. Dari sini kita dapat mengidentifikasikan tentang keutamaan Ramadan, bahwa dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan sebelumnya, dosa yang pernah kita perbuat, maka kita mohon ampunan kepada Allah pada bulan Ramadan. Karena kita tidak mungkin akan terus melakukan dosa hingga Allah mencabut nyawa kita. Pasti kita ingin merasakan nikmatnya surga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan untuk kita memohon ampun kepadanya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak doa, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Maha Pemaaf, tuhibbu afwa, Engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Maka dari itu, memperbanyak doa-doa yang sudah saya sebutkan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.